Sisi lainnya, KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB di sebuah rumah makan di distrik Abepura, Papua. Kericuhan terjadi saat Lukas NMB dibawa ke Makobrimob Kota Raja, Kota Jayapura, Papua, Selasa siang. Kericuhan terjadi saat Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK dan dibawa ke Makobrimob Kota Raja, Kota Jayapura, Papua, Selasa siang. Masa pendukung Lukas NMB yang tak terima dengan penangkapan ini melempari Makobrimob menggunakan batu. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri kepada CNNindonesia.com mengatakan, 2 orang dari masa aksi itu sudah ditangkap karena memprovokasi. Lukas pun langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kan betul ya, ditangkapnya di sebuah rumah makan ya. Memang ada pihak-pihak lain. Tetapi tentu kepentingan KPK adalah menangkap tersangka. Nah, tersangka ini yang sudah kami umumkan kemarin kan 2. 1 sudah ditahan sehingga penangkapan dilakukan terhadap tersangka LE. Begitu. Kalaupun kemudian ada gangguan-gangguan kecil, saya kira sudah bisa diatasi oleh pihak Polda. Dan kami yakin masyarakat Papua mendukung begitu ya upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Karena Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 5 September 2022 lalu lantaran diduga menerima suap dan gratifikasi miliaran rupiah. 7 September 2022, KPK mencegah Lukas NMB ke luar negeri hingga 7 Maret 2023. 12 September 2022, KPK memanggil Lukas untuk diperiksa di Makobrimob Kota Raja, Kota Jayapura, Papua. Namun Lukas tak penuhi undangan ini dengan alasan sakit dan meminta berobat ke luar negeri. 19 September 2022, KPK tegaskan penyidikan kasus ini murni di penegakan hukum. KPK menawarkan penghentian kasus bila Lukas bisa menunjukkan sumber keuangannya. Dan KPK meminta jika ingin diperiksa di Papua, masyarakat setempat harus tenang. 21 September 2022, kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening mengungkapkan jika ingin memeriksa Lukas, KPK dipersilakan datang ke Papua. 26 September 2022, KPK melakukan pemanggilan kedua, namun Lukas tak kunjung hadir. Selain soal dugaan korupsi dan gratifikasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa ada transaksi judi yang tak wajar yang dilakukan Lukas senilai 560 miliar rupiah dan pembelian jam tangan mewah dengan nilai setengah miliar rupiah. PPATK juga melakukan pemblokiran rekening milik Lukas dengan total uang 71 miliar rupiah. Sebuah truk molen menabrak 1 mobil, 6 sepeda motor dan rumah di Madiun, Jawa Timur. Informasinya akan kami rangkum dengan video viral sepasang remaja yang melakukan atraksi motor di Jalan Lingkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam Kilas Peristiwa. Video yang viral di media sosial memperlihatkan sepasang remaja melakukan atraksi motor di Jalan Lingkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sepasang remaja ini melakukan aksi nekatnya di tengah lalu lintas yang ramai. Aksi ini dibanjiri kecaman dari netizen. Pada Senin, Kasat Lantas Polres Palopo, Ibtu Siswaji membenarkan hal ini. Polisi telah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terulang lagi. Sepeda kobong, sepeda mio. Sebuah sepeda motor terbakar usai mengisi bensin eceran di sebuah kios pinggir jalan di Mojosari, Mojokerto, Selasa siang. Api padam setelah warga menyiramkan pasir ke badan motor yang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari starter motor. Kejadian ini membuat sebagian badan kendaraan beserta mesinnya terbakar. Kecelakaan maut antara sebuah truk molen dengan 6 sepeda motor dan 1 minibus terjadi di Jalan Raya Madiun Solo, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwa, Madiun pada Senin malam. 2 korban tewas yaitu pengendara motor, seorang ibu dan anak gadisnya. Menurut seorang saksi, kecelakaan bermula saat truk molen melaju dari arah Magetan menuju Madiun, diduga hilang kendali lalu menabrak median jalan. Truk juga menabrak sebuah bengkel dan rumah. 2 orang yang berada di rumah menderita luka-luka, sedangkan 5 sepeda motor dan 1 mobil yang ada di teras rumah turut tertabrak truk. Korban tewas dievakuasi petugas Laka Lantas Polres Madiun Kota, sedangkan sopir truk molen telah ditangkap untuk dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.